Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Jika salah satu organ peredaran darah mengalami gangguan, peredaran darah tidak dapat bekerja dengan baik. Gangguan kesehatan dapat terjadi di jantung, pembuluh darah, atau darah. Gangguan kesehatan pada jantung. Jantung koroner ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat, sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Hal ini menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Gangguan kesehatan pada pembuluh darah, salah satunya stroke. Lapisan lemak yang tertimbun di dalam pembuluh nadi atau pembuluh arteri lama-kelamaan menyebabkan dinding pembuluh nadinya menjadi sempit sehingga menyumbat aliran darah. Jika penyumbatan pembuluh nadi terjadi di jantung, maka dapat menyebabkan serangan jantung. Jika penyumbatan terjadi pada pembuluh nadi di otak, maka dapat menyebabkan stroke. Gangguan kesehatan pada pembuluh darah. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat, yaitu lebih dari 120/80 mm air raksa. Disebabkan naiknya tekanan darah, hipertensi terjadi karena sering mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak dan garam. Gejalanya yaitu jantung berdebar-debar, badan lemah, dan pusing. Sedangkan hipotensi atau tekanan darah rendah yaitu ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih dari 90/60 mm air raksa. Disebabkan karena turunnya tekanan darah ya teman-teman, hipotensi itu. Nah, hipotensi ini terjadi karena kurang berolahraga dan kurang mengkonsumsi makanan yang bergizi. Gejalanya yaitu mudah lelah, kaki dan tangan terasa dingin dan mengalami pusing. Hipertensi dan hipotensi ini dapat dicegah dengan membiasakan gaya hidup sehat, antara lain dengan mengkonsumsi makanan bergizi, banyak minum air putih, dan juga rajin berolahraga. Selanjutnya adalah varises. Varises merupakan pelebaran pembuluh darah vena di kaki. Hal ini disebabkan oleh adanya penumpukan darah pada pembuluh darah vena. Gejala varises yaitu munculnya benjolan keunguan pada permukaan kulit, pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah pada bagian tungkai. Jika varises terjadi karena pelebaran pembuluh darah vena pada kaki, maka wasir atau ambeien terjadi karena pelebaran pembuluh darah vena pada sekitar anus. Gangguan kesehatan pada darah manusia dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor keturunan atau genetik, lalu yang kedua faktor non-keturunan. Faktor keturunan. Yang pertama adalah hemofilia, merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan gangguan pada sistem pembekuan darah. Ciri-cirinya, aliran darah sulit terhenti ketika terjadi luka. Gangguan kesehatan pada darah manusia faktor keturunan kedua adalah talasemia. Talasemia ini merupakan kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Apa itu hemoglobin? Hemoglobin adalah protein pembentuk sel darah merah yang berguna untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh. Gejala dari talasemia yaitu berat badan yang rendah, sesak napas, mudah lelah, dan sakit kuning.
Contoh gangguan kesehatan pada darah manusia, faktor non-keturunan. Yang pertama adalah anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Penyebabnya antara lain kekurangan zat besi, pendarahan yang hebat, dan gangguan pembentukan sel darah merah pada tulang. Biasanya penderita anemia itu ada gejalanya, yaitu cepat lelah, sering sakit kepala, dan wajahnya nampak pucat. Anemia dapat dicegah dengan cara mengkonsumsi makanan yang kaya akan zat besi seperti bayam, hati, lalu daging sapi, telur, dan kacang-kacangan. Yang kedua adalah leukemia atau biasa disebut kanker darah. Leukemia merupakan kondisi ketika jumlah sel darah putihnya lebih banyak dibandingkan sel darah merah. Penyebabnya adalah adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang belakangnya. Gejala leukemia yaitu mudah lelah, kurang nafsu makan, dan timbul rasa nyeri pada tulang. Perhatikan ilustrasi darah pada gambar ya. Yang darah normal itu sel darah putihnya sedikit dibandingkan dengan yang menderita penyakit leukemia. Contoh gangguan kesehatan pada darah manusia, faktor non-keturunan lainnya yaitu demam berdarah. Demam berdarah merupakan infeksi virus dengue yang menyerang komponen darah yaitu trombosit atau keping darah. Penderita demam berdarah harus segera dibawa ke dokter untuk mendapatkan pengobatan. Virus dengue disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan sistem peredaran darah. Yang pertama adalah gaya hidup. Seseorang yang memiliki gaya hidup yang kurang baik, misalnya mengkonsumsi makanan berlemak secara berlebihan, tidur larut malam, dan jarang berolahraga, akan berpotensi terkena gangguan sistem peredaran darah. Yang kedua, jenis makanan yang dimakan. Jenis makanan yang kurang bergizi dan terlalu banyak mengandung lemak dapat menyebabkan seseorang terkena obesitas atau tubuh kelebihan cadangan lemak. Hal tersebut juga dapat meningkatkan resiko penumpukan lemak di dalam pembuluh darah yang dapat memicu terjadinya hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner. Yang ketiga adalah faktor keturunan, teman-teman. Gangguan peredaran darah juga dapat disebabkan oleh sifat yang diwariskan dari orang tua. Misalnya, jika orang tua menderita hemofilia, 50% anaknya memiliki kemungkinan terkena hemofilia. Alhamdulillah, materinya sudah selesai. Semoga teman-teman paham ya dengan penjelasan tadi. Assalamualaikum.